Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk pemirsa semua. Alhamdulillah di dalam podcast FTI kali ini kita semua sudah kedatangan Bapak Wakil Dekan 1, ya, namanya Bapak Dr. Insinyur Ruslan Kalla, STMT IPM, ASEAN Engineer. Ya. Selain menjadi Wakil Dekan 1, beliau juga untuk sekarang menjadi dosen di program studi Teknik Kimia FTI UMI. Dan beliau di rekam jejaknya juga pernah memimpin pasca sarjana Teknik Kimia Universitas Muslim Indonesia. Ya. Baik Pak Ruslan. Yep. Apa kabar Pak Ruslan? Baik, alhamdulillah. Ya. Bapak Ruslan lahir di Pinrang ya Pak. Jadi boleh mungkin Pak sedikit diceritakan tentang masa kecilnya Bapak waktu di Pinrang. Iya. Kalau kita berbicara tentang daerah, kampung, ya pada umumnya kan sama ya. Di masa kecil itu tentu saja dihabiskan dengan bersenang-senang, bermain sama teman-teman, ya, dan lain-lain. Terutama kalau di daerah itu yang paling diingat adalah saat main layangan, main kelereng, dan terutama mandi-mandi di sungai gitu kan. Ya, itu hal-hal yang untuk saat ini sudah mungkin bisa dikatakan sudah susah untuk didapatkan kalau di kota besar. Kalau di daerah-daerah mungkin masih tetap ada seperti itu. Iya. Nah, berbicara tentang masa kecil, tentu saja penuh dengan tantangan, apalagi di masa-masa dulu ya. Masa-masa saya kan kelahiran tahun 68. Masya Allah. Kalau dibandingkan dengan Pak Budi mungkin setara dengan anak saya kan. Seperti itu. Bapak saya memang. Masa-masa kecil dulu sangat-sangat akrab dengan alam, dengan kerja keras, tentu saja dengan membantu orang tua ya. Untuk saat ini mungkin anak-anak jika dibawa ke masa yang lalu, mungkin banyak yang gugur dengan kondisi seperti itu. Karena kita lihat anak-anak sekarang walaupun tidak sama semua, tapi pada dasarnya yang pertama itu manja. Yang kedua adalah kurang peduli, individualistisnya tinggi. Sehingga terkadang saya lihat di sekolah-sekolah dasar misalnya, itu pergaulan mereka cenderung individualistis. Mainnya main sendiri. Kalau toh ada temannya mungkin pilih-pilih. Ya seperti itu, tidak sama kalau kita dulu. Pokoknya teman, ayo. Ya seperti itu barangkali. Mungkin bisa diceritakan Pak, yang lebih berpengaruh itu sosok bapaknya atau ibu Pak? Kalau dikatakan yang paling berpengaruh, kalau dari pribadi saya sendiri adalah sosok ibu. Untuk diri pribadi saya sendiri ya, walaupun tidak bisa dipungkiri dua-duanya pasti berpengaruh. Tapi yang dominan, yang mengalir sifat di saya, itu adalah ibu. Kenapa? Bapak itu orangnya keras. Ya, orangnya keras. Ibu sangat lembut. Bukan berarti saya keibuan, tidak. Seperti itu kan. Lembut dalam pengertian perasaan itu yang mendominasi keputusan. Ya, walaupun tidak semuanya harus seperti itu, tapi pada dasarnya kalau misalnya ada sesuatu, melihat dulu latar belakang kondisi orang-orang yang harus diberikan keputusan begitu. Ya, jadi bukan, walaupun saya misalnya mungkin katakan orang suaranya keras, ya, tapi kalau di aplikasi kehidupan sehari-hari tidak seperti itu. Itu barangkali Pak Budi. Kira-kira mungkin ada pelajaran yang Bapak bawa waktu dari kecil sampai hari ini yang
dulu itu yang mungkin pemirsa semua ini tidak tahu tentang sosok Bapak. Satu yang saya selalu ingat dari Bapak saya sampai saat ini adalah jangan mengambil hak orang lain. Kalau dari Ibu sendiri harus menjadi orang yang rendah hati. Jadi dua falsafah itu yang selalu saya bawa dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan keduanya, walaupun yang lain tetap ada seperti itu. Baik. Lanjut ke ininya Pak, masalah pendidikannya Bapak kan SD SMP di sana ya Pak? SD SMP SMA di Pindrang. Oke. Terus tiba-tiba Bapak ke Makassar untuk mengambil kuliah. Ya. Kenapa akhirnya Bapak memutuskan merantau dan akhirnya berlabuh di teknik kimia? Boleh mungkin jelaskan Pak? Kalau dikatakan merantau, kalau di daerah itu kan wajib kalau sudah tamat SMA. Baik. Karena rata-rata di daerah itu tidak ada universitas pada saat itu. Kalau sekarang sudah banyak pilihan pastinya ya. Nah, setelah tamat SMA, orang tua itu sangat prefer terhadap dunia pendidikan. Saya 6 bersaudara dan alhamdulillah semuanya sarjana. Masya Allah. Ya, dengan pekerjaan orang tua sebagai petani, walaupun petani dalam hal ini adalah menggarap sawah sendiri, seperti itu kan. Nah, itu pendidikan luar biasa. Pokoknya support 100%. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka setelah tamat SMA, orang tua pasti menyuruh untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Pokoknya sampai semampunya lah. Tidak perlu mikirkan biaya, karena biaya katanya urusan orang tua, seperti itu. Nah, datanglah ke Makassar, mendaftar di Pak Budi ya, saya tidak pernah mendaftar di negeri Pak. Jadi pada saat dulu tamat SMA, memang sasarannya adalah Universitas Muslim Indonesia. Kenapa Universitas Muslim Indonesia? Pada saat saya masih di daerah, ada beberapa keluarga dan mungkin mahasiswa-mahasiswa yang datang ke Pindrang, dalam hal ini adalah kuliah kerja nyata ya. Kita kan kalau misalnya SMA kedatangan mahasiswa itu kan effortnya luar biasa. Pandangan kita, wah mahasiswa ini hebat nih, gitu. Nah, saat itu belum terfikirkan masuk kemana. Walaupun cita-citanya kalau ditanya pengen jadi apa? Satu insinyur. Insinyur ya, baik. Ya, insinyur dulu itu luar biasa. Ya, kalau anak-anak sekarang kan ditanya, ada beberapa jawaban yang paling umum. Polisi kah? Dokter kah? Iya. Dan salah satunya adalah insinyur. Kalau saya kebetulan hari itu adalah insinyur, cita-cita saya. Nah, setelah datang ke Makassar, langsung mendaftar di UMI. Kebetulan pada saat mendaftar itu Fakultas Teknologi Industri baru buka. Ya. Angkatan pertama berarti ya? Iya. Saya angkatan kedua. Angkatan kedua. Founding father. Iya, angkatan pertama 1987, angkatan kedua itu 88. Saya angkatan 88. Nah, kalau berbicara tentang isu ini pasti keteknikan ya. Nah, cuman ada yang lucu sih sebenarnya. Pak. Di SMA dulu, salah satu pelajaran yang paling saya tidak senangi adalah kimia. Iya. Lucunya di mana? Sesuatu yang tidak disenangi biasanya dihindari. Gitu ya? Betul. Tapi kok kenapa pada saat
mendaftar di UMI itu ngambilnya teknik kimia. Nah, dengan masuknya saya di teknik kimia, secara totality terjun ke dalamnya itu ternyata kimia ternyata kayak gini gitu. Seandainya waktu SMA saya tahu bahwa kimia seperti ini, mungkin saya tidak akan lompat pagar. Seperti itu kan. Karena momok pelajaran pada umumnya itu kan 2, fisika, kimia. Biasanya ya kalau secara umum ya, fisika, kimia. Pada dasarnya seperti itu. Nah, setelah masuk di teknik kimia, di zaman-zaman dulu itu kebetulan dosen-dosen kami masih dari luar, dari politeknik, ada yang polisi, ya. Jadi itu juga yang membuat semakin bergairah, karena ternyata teknik kimia itu sangat luas cakupannya. Jadi bukan cuma berbicara tentang reaksi, bukan berbicara tentang senyawa-senyawa kimia. Nah, ternyata teknik kimia itu adalah suatu program studi yang lebih luas daripada itu, karena mencakup tentang industri-industri, ya, baik itu industri kimia itu sendiri maupun industri yang lainnya. Nah, setelah selesai itu, ya nyaman gitu. Makanya saya katakan tadi, seandainya saya tahu bahwa kimia seperti itu, pada saat SMA mungkin tidak akan lompat pagar kalau mata pelajaran kimia. Gitu barangkali Pak Bud. Terus Pak, kira-kira titik baliknya itu yang membuat Bapak akhirnya mau fokus di teknik kimia? Karena memang Bapak akhirnya melanjutkan ya sampai level pendidikan paling tinggi, strata 3. Boleh mungkin diceritakan Pak? Itu tadi yang saya katakan ya. Ternyata kimia itu tidak sesulit yang dibayangkan. Ya kalau kita SMA dulu kan yang disuguhi kimia itu kan memang reaksi ya. Nama-nama senyawa, segala macam. Nah, ternyata kimia yang seperti itu mungkin kalau mau disandingkan atau disamakan, itu mungkin masuk di MIPA, kimia MIPA. Tapi teknik kimia industri memang jauh daripada itu. Karena teknik kimia itu adalah kimia aplikasi, jadi pengaplikasiannya di industri. Nah, mulai di situ karena kita berada di posisi setelah selesai misalnya ya, ingin menjadi pengajar, maka salah satu persyaratan, bukan persyaratan umum sebenarnya sih, adalah harus konsisten terhadap jalur jurusan. Karena dulu-dulunya itu untuk mencapai tingkat kepangkatan yang tertinggi itu harus linear. Walaupun sekarang itu tidak seperti itu lagi. Ya, kalau dulu teknik kimia S1-nya, S2-nya harus teknik kimia, S3-nya harus teknik kimia. Kalau di dunia pendidikan supaya nanti jenjang karirnya menjadi guru besar misalnya, karena jenjang tertinggi kan guru besar ya. Betul Pak. Ya, guru besar itu harus linear. Itu dulu. Ternyata sekarang sudah berubah. Karena ada beberapa orang yang mencapai guru besar S1, S2, S3-nya malah beda. Seperti itu kan. Pak. Nah, namun seiring berjalannya waktu, teknik kimia itu sudah bisa dikatakan sudah matching dengan diri saya, sehingga sampai saat ini tetap konsisten berada di jalur yang sama. Seperti itu Pak. Kalau kita bicara teknik kimia Pak, ini kan sangat luas ya, baik lapangan pekerjaannya, kebutuhannya dan segala macam. Apalagi hari ini teknik kimia karena masuk di STEM ya, STEM itu banyak yang diarahkan oleh pemerintah untuk mahasiswanya itu beasiswa itu arahnya ke STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Salah satunya teknik kimia. Ya kalau kita ketahui Presiden Cina Xi Jinping adalah alumni teknik kimia. Disertasinya adalah disertasinya tentang teknik kimia juga. Jadi memang sangat luas. Cuman teknik kimia karena ini luas,
bisa jadi praktisi, bisa juga jadi akademisi. Kenapa Iya. akhirnya Bapak masuk sebagai dosen gitu? Iya. Boleh mungkin dijelaskan? Oke. Satu roh yang paling mendasar untuk dijadikan alasan, Iya. yaitu menjadi orang itu harus bermanfaat. Iya. Nah, salah satu jalan menuju situ adalah adalah guru ataukah dosen. Iya. Karena guru atau dosen itu tidak ada batas waktu untuk memberikan sesuatu yang baik, dalam hal ini ada ilmu pengetahuan. Iya. Mungkin berakhir kalau dia mati. Iya, iya. Pensiun pun nantinya itu tetap akan terbawa. Iya, iya. Tidak bisa berhenti dengan berakhirnya masa jabatan misalnya atau pensiun seperti itu. Dan yang paling penting juga adalah guru itu, ya, baik itu guru yang sebenarnya namanya guru atau dosen, adalah harus jadi panutan. Itu yang paling berat tuh. Ya, yang paling berat. Maka saya secara pribadi selalu berusaha sebisa mungkin menjadi, kalau dikatakan menjadi panutan juga tidak 100% ya, karena biar bagaimanapun manusia itu tidak ada yang sempurna, kan? Tapi berusaha semaksimal mungkin supaya bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti itu. Iya, kebetulan saya dengan tim juga sudah baca terkait dengan riset-riset Bapak di teknik kimia. Beberapa diantaranya tentang gelombang ultrasonik, pengolahan gliserol dan biokoagulan ya. Iya. Ya, boleh mungkin kenapa akhirnya Bapak berlabuh untuk mendalami riset-riset terkait hal tersebut, apalagi ini dekat dengan energi ya Pak? Kalau iya, tidak salah. betul sekali. Boleh mungkin dijelaskan? Iya, kalau berbicara tentang riset-riset tersebut ya saya coba merunut dulu dari jenjang-jenjang perjenjang ya. Kalau di S1 dulu, itu saya menggeluti ekstraksi secara umum. Di S2 pun seperti itu. Nah, pada saat masuk jenjang strata 3 di tahun 2022 ya, pengembangan biodiesel itu sangat luar biasa. Iya. Orang berlomba-lomba meneliti tentang biodiesel. Nah, dari perbincangan dengan beberapa teman, termasuk di dalamnya calon pembimbing promotor ya, saya mencoba melihat dari sisi lain. Artinya bukan dari sisi biodieselnya, tapi dari sisi apa yang dihasilkan selain biodiesel untuk memproduksi biodiesel. Dengan dalam hal ini adalah hasil sampingnya. Nah, hasil sampingnya itu adalah gliserol. Ya, jadi teman yang konsisten dengan biodieselnya, saya konsisten dengan hasil sampingnya. Nah, di dalam pengolahan dan pengelolaan hasil samping itu, sebenarnya ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Banyak metode. Ya, kalau kita di teknik kimia itu yang paling umum adalah bisa pirolisis, bisa perengkahan katalitik, bisa menggunakan metode gelombang mikro. Ya, kalau saya sendiri bergeraknya di bidang gelombang suara. Jadi gelombang suara itu untuk di zaman-zaman itu sampai saat sekarang barangkali ya, itu kalau istilah umumnya itu gelombang ultrasonik ya. Jadi gelombang ultrasonik itu kalau di kehidupan kita sehari-hari itu digunakan
di optik-optik. Di optik itu digunakan untuk apa? Pembersih kacamata ternyata. Oh iya. Ya. Ya, Jadi ada wadah yang diberikan gelombang ultrasonik, kemudian kacamata disimpan di situ. Setelah itu dikeluarkan sudah bersih. Baik. Nah, tapi pengembangan gelombang ultrasonik itu sudah menyentuh ke berbagai hal, termasuk di dalamnya industri kimia. Iya. Iya. Maka itu yang disepakati dengan promotor, kembangkan itu, ya, gelombang ultrasonik untuk mengolah gliserol menjadi produk ataukah bahan-bahan yang lain. Dan tentu saja yang nilai ekonominya lebih daripada gliserol itu sendiri. Karena salah satu keunggulan teknik kimia sebenarnya adalah mengolah suatu bahan, apakah itu bahan berupa bahan langsung ataukah limbah misalnya, menjadi sesuatu yang lebih ekonomis. Ya, artinya nilai ekonominya itu lebih daripada bahan awalnya. Nah, itu seperti itu. Sampai saat ini. Kemudian kalau berbicara tentang biokoagulan, ya kan, teknik kimia itu kan tidak lepas dari yang saya sebutkan tadi sebagai limbah, baik itu limbah cair maupun limbah padat. Termasuk di dalamnya pengolahan air. Nah, biokoagulan itu adalah suatu bahan yang dari alam, yang dijadikan bahan koagulan. Koagulan itu adalah mengikat partikel-partikel yang kecil, ya, menjadi besar, sehingga setelah menjadi besar misalnya itu akan mengendap. Jadi saya berikan contoh yang paling singkat itu air keruh misalnya. Air keruh itu kan yang menyebabkan airnya keruh adalah partikel-partikel yang mengambang di dalamnya kan. Nah, partikel-partikel kecil itu karena tidak bisa mengendap, maka dia terdispersi di dalam situ. Nah, yang kecil-kecil itulah yang akan ditangkap untuk menjadi partikel yang lebih besar, sehingga setelah menjadi besar, maka massa jenisnya lebih besar daripada air, mengendaplah dia. Nah, kalau sudah menjadi begitu, kan berarti partikel yang ada di dalam tadi yang mengapung itu kan semakin kecil, semakin sedikit. Dengan semakin sedikit, maka semakin jernih. Jadi seperti itulah yang disebut dengan koagulasi. Iya. Ya Pak, menarik ya Pak, karena memang banyak sekali case-case yang hari ini masih relevan dengan penelitian Bapak. Iya. Terutama di pengolahan air bersih ya. Cuman menurut Bapak dalam pemanfaatannya ya, kira-kira apa yang menjadi kendala sehingga pemerintah itu mungkin kurang bisa maksimal dalam menggunakan apa yang Bapak risetkan gitu? Sebenarnya kalau berbicara tentang kendala ya, apa yang kita dapatkan itu ya, kalau pengaplikasian itu kan larinya sebenarnya ke hilirisasi. Hilirisasi. Untuk saat sekarang ini sebenarnya sangat memungkinkan untuk itu. Ya, tergantung dari kemampuan kecekatan sang peneliti untuk sampai ke sana. Karena hibah-hibah yang ada sekarang luar biasa. Walaupun beberapa tahun terakhir itu terkendala dengan pemangkasan anggaran sana sini kan. Betul. Itu tidak sesuatu informasi yang terbuka sama sekali. Nah, tentang pengaplikasian oleh pemerintah misalnya, apa yang kita lakukan di dalam hal ini adalah peneliti melakukan apa, itu tidak sepenuhnya nanti akan langsung digunakan oleh pemerintah. Perjalanannya panjang. Dan kalau sesuatu yang tidak masif misalnya, itu susah untuk dilirik. Contoh yang paling simpel, yang paling masif sekarang ini 10 tahun terakhir adalah biodiesel kan.
Nah, biodiesel kemudian dikaitkan dengan energi fosil yang semakin lama semakin berkurang, ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, penerapan ataukah pengaplikasian biodiesel itu sampai saat ini mulai dari B20, B30 sampai sekarang B50. Nah, kalau masif gampang, tapi kalau tidak masif dalam pengertian di mana-mana tidak sama risetnya, itu susah kalau parsial. Tapi kalau masif, ya misalnya kayak biodiesel di universitas manapun, biodiesel pasti dijadikan riset. Sehingga itu mungkin yang dilirik, ataukah misalnya pemerintah yang menentukan bahwa nantinya dibuat seperti ini. Ya berlomba-lomba lah kita untuk mencari topik-topik yang berhubungan dengan itu. Seperti itu, Pak Budi. Berarti memang arahnya ke komersialisasi. Iya, komersialisasi. Iya. Lebih kalau komersialisasi itu lebih mudah, ya berarti ini bisa dikembangkan lebih panjang. Nah, itu kekurangan kita juga di Indonesia. Ya, mungkin kita geser sedikit Pak ke arah pendidikan, karena Bapak salah satu pengajar yang paling senior ya di fakultas. Udah 30 tahun ya Pak? Iya, saya resmi masuk di UMI tahun 2000. Tahun 2000, oke. 2000, sekarang 2020 berarti sudah 26 tahun ya. Nah, ini Bapak sudah banyak berarti berkecimpung di dunia pendidikan ya. Tapi kalau kita tarik dulu Pak secara general ya. Apalagi sekarang Bapak memimpin di wakil dekanat ya. WD1 di bidang kurikulum. Nah, secara umum kita selalu ada pergantian kurikulum, mau itu di SMA atau di universitas. Nah, kira-kira pergantian ini pun mendadak ya, terus ada yang terlalu cepat, ada yang lama banget gitu. Nah, itu menurut Bapak kira-kira untuk menyikapi hal-hal tersebut, karena kalau tidak ada dari awal kayak konsistensi, ya ini bisa kemana-mana juga. Nah, menurut Bapak gimana sebagai pengamat? Kalau saya pribadi sih, kenapa tidak konsisten seperti itu? Karena tidak ada blueprint yang besar. Kalau ada blueprint yang besar, itu arahnya akan ketahuan. Akan ketahuan. Tinggal muatannya saja yang di-up sesuai dengan kebutuhan. Cenderungnya sekarang kita itu kan ganti menteri, ganti kebijakan, gitu kan, sehingga belum tuntas satunya, muncul lagi yang satu. Padahal kalau kita pengen baik sebenarnya, ya blueprint yang besarnya aja, tinggal menyesuaikan muatan-muatan itu terhadap kebutuhan zaman, seperti itu. Apakah misalnya namanya diganti sih no problem, yang penting muatannya saja yang ini. Tapi kan kurikulum kita sekarang terkadang pada saat pergantian itu, penyesuaiannya saja kan butuh waktu. Mungkin belum sampai ke aplikasi nantinya ganti menteri lagi seperti itu. Jadi kalau saya pribadi melihat kondisinya seperti itu. Baik, gitu, Pak. Oke, kita sekarang perannya Bapak sebagai wakil dekan 1. Nah, ini masih terkait dengan yang tadi. Nah, kira-kira sebagai wakil dekan 1 di bidang akademik ya, yang tentunya justru banyak berkecimpung dengan kurikulum ya. Nah, kira-kira sebagai wakil dekan 1 di Fakultas Teknologi Industri ini, apa sih nilai-nilai yang akan Bapak tanamkan, dan kira-kira ke depannya ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Kalau berbicara itu pasti larinya ke visi ya. Di kabinet kami itu khusus untuk akademik, kita tidak terlalu muluk-muluk lah. Ada beberapa hal yang menjadi visi kami, yaitu mewujudkan lingkungan akademik yang berkualitas. Itu yang paling yang pertama. Nah, apa yang kami maksud dengan berkualitas? Berkualitas itu adalah unggul dari tempat lain. Ya. Nah, berbicara tentang
unggul dari tempat lain itu bisa dilihat dari dua sisi. Pertama adalah pengakuan negara, yang kedua adalah pengakuan masyarakat. Pengakuan negara itu yang mana? Yang akreditasi itu. Ya alhamdulillah di FTI UMI dari 4 prodi yang ada, itu sudah 3 unggul. Baik. Ya, jadi ada teknik kimia unggul, teknik industri unggul, dan program profesi insinyur unggul. Yang satunya belum. Nah, dengan ditetapkannya visi menjadi lingkungan akademik yang berkualitas itu, mau tidak mau, yang satu ini kita usahakan untuk juga menjadi unggul. Ya, dengan berbagai macam upaya, kita akan menuju ke sana, insya Allah. Dan saya berharap para pemirsa sekalian juga memberikan dorongan moral berupa doa kepada kami, karena di September 2026 ini, prodi yang saya maksud tadi yang belum unggul itu, kita akan melakukan reakreditasi untuk menuju ke sana. Kami harapkan hasilnya nanti sesuai ekspektasi kita semua. Yang kedua adalah inklusif. Nah, inklusif itu adalah sesuatu yang juga menjadi kriteria dasar. Kenapa saya katakan kriteria dasar? Inklusif itu kan terbuka, ya, terbuka dalam pengertian kalau kita masuk ke dalam istilah akuntansinya atau istilah ekonomi adalah transparansi. Transparansi di sini untuk segala hal, baik dari segi akademik, keuangan, maupun tentang administrasi kepemimpinan. Ya. Yang ketiga selanjutnya, inklusif itu adalah tidak membeda-bedakan. Ya. Anaknya siapa? Kemudian dia dari daerah mana? Warna kulitnya apa? Ya. Sehingga di kita semua itu sama. Ya. Sebisa mungkin perlakuan itu tidak ada berbeda untuk yang lain. Nah, kemudian visi yang ketiga adalah memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Nah, mungkin ini yang menjadi tantangan buat kami, karena berbicara tentang pengembangan potensi itu harus dibarengi dengan penyediaan sarana prasarana untuk mahasiswa yang mungkin kemampuannya berbeda-beda, seperti itu kan? Tidak melulu tentang akademik, tentu non akademik juga harus diperhatikan. Nah, ketiga visi tadi itu yang saya anggap adalah yang paling mendasar, itu yang akan coba kami ramu, kami kembangkan sehingga nantinya lulusan daripada Fakultas Teknologi Industri ini itu akan menjadi lulusan yang dicari di luar sana. Nah, tentu saja untuk mencapai hal tersebut tentu kurikulumnya juga harus adaptif. Makanya di dalam penyusunan kurikulum, dalam hal ini adalah Lokakarya kita itu selalu dan memang wajib melibatkan stakeholder. Ya, di mana stakeholder itu dibutuhkan untuk memberikan masukan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan para calon tenaga kerja itu untuk bekerja di instansi-instansi yang ada di luar sana ataukah di industri-industri di luar sana. Nah, dari masukan itu kita mencoba
mengelaborasi sehingga apa yang dibutuhkan itu kita mencoba untuk memasukkan di dalam kurikulum akademik sehingga nantinya setelah keluar bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar kerja. Baik. Seperti itu. Ya, jadi kalau saya simpulkan ya, berarti ada nilai inklusivitas, ada nilai transparansi, dan terakhir ada meritokrasi ya Pak? Iya, betul sekali. Menarik sekali. Nah, tapi untuk hari ini Pak, kita lihat ada isu yang lumayan menjadi concern di bidang pendidikan terkait artificial intelligence. Oh iya. Nah ini seperti pisau bermata dua. Satu sisi dia bisa membantu, tapi di sisi yang lain karena kita terbantu maka kita tidak belajar lebih dalam terkait dengan hal yang kita ingin pelajari. Iya. Menurut Bapak gimana di bidang pendidikan? Oke, jadi sangat tepat ya. Teknologi itu memang selalu bermata dua. Ya. Ada positifnya, ada negatifnya. Ya. Nah, di beberapa tahun terakhir, kalau dikatakan Gen Z, Gen Alpha ya, itu artificial intelligence booming sekali. Ya. Bahkan anak-anak SD pun memanfaatkan itu. Banget. Iya. Kalau kita khusus ke dalam dunia pendidikan, positifnya dulu kali ya. Ya. Positifnya itu kan pasti membantu bekerja lebih efektif. Jadi misalnya mau menyusun proposal misalnya untuk mahasiswa, tinggal cari topiknya apa misalnya, tanya ke AI misalnya, itu akan keluar semua. Gampang setiap saat. Anak-anak ujian pun kalau misalnya dibiarkan menggunakan HP, pakai itu. Ya, Google itu kan kalau saya katakan biasanya sotak sebenarnya ya. Seperti itu. Ya, positifnya di situ. Ya, jangan sangat membantu pastinya. Tidak bisa dipungkiri itu. Ya. Nah, negatifnya banyak sebenarnya. Salah satunya adalah menurunkan kreativitas, kalau saya bisa katakan seperti itu. Kenapa saya bisa dikatakan kemampuan kognitif ya? Kemampuan kognitif dengan adanya informasi yang sangat gampang untuk diakses, membuat orang malas mencari referensi-referensi yang lain. Ya, sehingga efeknya kemana-mana. Yang pertama, literasi pasti berkurang. Ya kan? Literasi berkurang berarti waktu kosong banyak. Nah, waktu kosong banyak itu juga efeknya kemana-mana. Bisa anak-anak tersebut memanfaatkan untuk yang negatif, bisa juga yang positif, tergantung dari anaknya sendiri. Yang kedua, kalau di bidang akademik yang paling penting adalah plagiarisme. Iya, karena sadar atau tidak sadar, apa yang kita dapatkan itu misalnya, itu kan sudah dikerjakan oleh orang lain. Ya kan? Karena kalau tidak pernah dikerjakan orang lain, tidak akan mungkin masuk di situ kan? Seperti itu. Nah, kalau diambil mentah-mentah, di situ problemnya. Tapi kalau dijadikan acuan, nah itu yang paling benar sebenarnya. Jadi AI itu boleh, tapi jadikan acuan. Jangan dijadikan, diambil mentah-mentah 100%. Kacau nantinya di situ. Iya. Jadi bagi saya tidak antipati dengan teknologi. Positif pasti ada. Tinggal sekarang kami di akademik maupun di yang lainnya, tinggal mengantisipasi hal-hal negatif tadi. Sebisa mungkin yang negatif kalau bisa dari negatif tadi bisa dijadikan yang positif. Seperti itu barangkali Pak. Ya, jadi memang AI ini harus kita jadikan batasan ya.
ada batasan yang kita mesti buat supaya kita hanya jadikan dia sebagai referensi, tidak mengambil mentah-mentah gitu ya. Nah, kalau kita tarik lagi Pak, kebetulan Bapak ini sudah berkiprah lama di dunia pendidikan juga dan sudah melalui proses panjang di bangku kuliah hingga menempuh yang paling tinggi. Ya, bisa kita katakanlah Bapak ini panutan lah untuk banyak generasi-generasi muda sekarang. Kira-kira pesan apa Pak yang bisa Bapak titipkan supaya lebih banyak lagi Ruslan Kalla yang tercipta? Ya, silahkan Pak. Iya, kalau apa yang dikatakan Pak Budi itu terlalu menurut saya, ya. Ya. Saya ini biasalah, ya. Di dalam mencapai sesuatu, tentu saja ada hal-hal yang setiap individu mungkin beda-beda. Ya. Tapi kalau dari saya, untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang, sebenarnya setelah saya beberapa lama bergelut di bidang pendidikan, ya. Ada satu kekurangan mahasiswa kita yang mungkin tidak disadari. Ya. Yang mana itu? Suka menyimpulkan sendiri. Baik. Contohnya gini, dia misalnya ada kendala, ada masalah. Dia tidak mau bertanya. Ya. Padahal di tempat kita kan, kalau misalnya ada masalah, banyak sekali yang bisa ditempati bertanya, mulai dari penasehat akademik, mulai dari dosen, kemudian pejabat struktural di prodi, sampai di fakultas. Nah, terkadang anak-anak langsung menyimpulkan, oh kalau begini tidak bisa. Nah, pada saat terakhir nantinya, setelah mungkin dia rasakan bahwa sudah mentok, ya baru mau bertanya. Jadi itu selalu saya katakan sama terutama mahasiswa-mahasiswa baru, tolong jangan mengambil kesimpulan sendiri. Baik. Ya, segala sesuatu itu kan pasti ada jalan keluarnya. Ya. Tapi secara garis besarnya, kalau yang saya ini kan selama ini ya, yang pertama itu yang harus ada sama diri kita adalah pemikiran kritis itu. Tidak semua orang mungkin mempunyai itu, tapi itu bisa dimunculkan pada diri sendiri dengan melatih apa segala macam. Yang tentu saja pemikiran kritis itu mungkin tidak akan didapatkan langsung di bangku kuliah, tapi di organisasi ataukah di pergaulan. Ya, kalau di bangku kuliah mungkin ada, tapi secara tidak langsung, ya kan? Mungkin kalau di jurusan-jurusan tertentu, di jurusan bahasa misalnya atau apa, mungkin itu ada. Tapi kalau untuk keteknikan, itu secara tidak langsung diajarkan sebenarnya, terpola dengan sendirinya. Yang kedua adalah kita harus menjadi problem solving. Ya, kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan yang ketiga adalah adaptif. Bisa ditempatkan di mana-mana. Mau ke ruangan A bisa masuk, B bisa masuk, ataupun seterusnya. Jadi tidak ada warna, walaupun warna itu penting. Ya, warna itu penting. Tapi yang saya maksud di sini adalah dia bisa kemana-mana begitu. Tidak ada fraksi. Ya. Jadi saya pikir 3 itu yang, walaupun masih banyak yang lain, tapi kalau dari saya pribadi 3 itu cukup dijadikan pola ataukah kekuatan untuk bisa berhasil ke depannya. Seperti itu barangkali, Pak. Ya, jadi critical thinking, problem solving, dan adaptif ya Pak. Iya. Baik, mungkin sebelum kita akhiri ada pesan-pesan akhir untuk teman-teman atau pemirsa yang ada di sini.
Iya. kan Pak? Anak-anakku sekalian dan para pemirsa sekalian, Ya. tidak banyak yang bisa saya berikan, mungkin cuma satu. Jangan berhenti berkreasi. Insya Allah. Kalau itu kita terapkan, insya Allah hidup kita nantinya akan berbunga-bunga, akan lebih berwarna. Ya. Karena kreasi itu sangat dibutuhkan. Ya. Ya. Jadi cukup satu itu dari saya. Ya. Jangan berhenti berkreasi. Makasih. Baik, jangan berhenti berkreasi. Makasih banyak untuk kesempatannya Pak Nusantara. Semoga apa yang kita podcastkan tadi bisa menjadi manfaat untuk pemirsa dan teman-teman semua ya. Mungkin itu dari podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat semua. Terima kasih banyak Pak.